Shalom, selamat berjumpa kembali jemaat Tuhan yang dikasihi. Kita pada hari ini tanggal 4 Maret, hari Kamis, kita akan sama-sama beribadah dalam kebaktian rumah tangga. Kita masih di rumah masing-masing beribadah, tapi biarlah itu tidak menghilangkan rasa rindu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya mengharapkan jemaat semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam perlindungan Tuhan Yesus. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan bersama-sama bernyanyi, menaikkan pujian, sungguh indah Kau Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama untuk
Tuhan memimpin firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungkan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk berkat Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami kembali bersama-sama mengikuti ibadah kebaktian rumah tangga. Walaupun ibadah ini masih secara online, tapi biarlah Tuhan kami tetap merasakan haus akan firman Tuhan, dan kami selalu mendapatkan berkat melalui firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga akan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Dan kami juga sebentar akan mendengarkan sabda-Mu melalui firman Tuhan yang akan kami sama-sama dengarkan dan renungkan. Kami tahu firman-Mu itu akan memberikan kekuatan kepada kami. Berkati jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan, berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja melalui firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, inilah doa ucapan syukur kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Dan kita akan sama-sama membaca dulu firman Tuhan yang akan saya ambil dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Ya, Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 saya akan bacakan. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadanya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan, membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana.
Ya, jemaat yang dikasih Tuhan, kita sudah sama-sama membaca dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Saya membaca ayat ini sungguh luar biasa. Bagaimana janji Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi ada syaratnya. Ya, tema hari ini yang saya ambil dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 16, ini aman dalam lindungan Tuhan. Dan dari Mazmur 91 ayat 9 ini saya ambil, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya teringat beberapa waktu yang lalu, sudah cukup lama memang, saya dan beberapa teman ya ibu-ibu, sore-sore kami sedang berjalan-jalan. Ya, ceritanya olahraga, kami berjalan. Tetapi tiba-tiba pada saat kami belum sampai di tempat, masih diperkirakan seperempat jalan, hujan cukup deras turun. Padahal awalnya cuaca cukup terang. Ya. Yaitu kami juga tidak tahu kalau ternyata akan turun hujan begitu lebat. Akhirnya kami berlari, kami mencari tempat berteduh. Ya, daripada kami meneruskan perjalanan dan akan mengakibatkan basah kuyup, kami mengarahkan pandangan mencari tempat mana yang baik, mana yang bagus, ya, supaya kami bisa berteduh, ya. Lalu kami mencari perteduhan yang aman. Nah, dari cerita ini, dari pengalaman ini, kita sama. Ya, kehidupan kita di dunia ini ibarat seperti para pejalan kaki yang menyusuri jalan-jalan kehidupan. Perjalanan tersebut tentu tidak selalu tanpa hambatan. Mungkin di awal penuh dengan kegembiraan, tapi kita tidak tahu seberapa jalan kita berjalan, tiba-tiba ada hambatan, tiba-tiba ada badai kehidupan, banyak badai kehidupan, berupa sakit penyakit, berupa mungkin krisis finansial kita, serta permasalahan lainnya yang bisa saja secara tiba-tiba datang menyerang kita. Itulah sebabnya kita memerlukan tempat perteduhan. Tentu tidak sembarang juga apabila kita sudah mendapatkan tempat untuk dijadikan tempat perteduhan, pasti kita akan memilih ya, tempat perteduhan yang aman, yang kokoh, yang kuat. Kita tidak akan mencari tempat perteduhan yang bocor, ada mungkin atap yang tidak ada atapnya. Tentu kita tidak akan mencari tempat seperti itu. Kita akan mencari tempat yang bagus, yang kokoh, ya, supaya kita tidak kehujanan. Nah, seperti itu. Di dalam tempat perteduhan kita masih juga tetap, ya, walaupun kita sudah aman di dalam perlindungan, di dalam perteduhan ini, kita akan tetap mendengar riuh gemuruh hujan atau petir yang kita akan dengarkan, ya, lalu bunyi guruh yang mungkin juga besar. Tetapi semua itu tidak akan mengenai kita karena kita di dalam perteduhan yang kokoh, yang kuat, ya, yang mantap. Demikian juga selama kita hidup di dunia ini, kita akan tetap diperhadapkan pada berbagai ancaman kehidupan. Walaupun kita berada di dalam gedung atau di dalam perteduhan yang kokoh seperti tadi, kita tetap akan mendengar permasalahan-permasalahan di luar sana. Dunia ini penuh dengan persoalan. Sampai saat ini, begitu banyak sekali persoalan yang kita hadapi. Bahkan persoalan satu selesai, kita akan diperhadapkan dengan persoalan yang kedua. Begitu seterusnya selama kita berada di tengah-tengah dunia ini. Sehingga tidak siapapun permasalahan ini datang, apakah dia memilih, oh persoalan ini datang, jangan ke sini deh, ini mah jangan dikasih masalah. Oh tidak, ya. Pasti semua orang kita akan tertimpa permasalahan,
tertimpa malapetaka, entah itu sakit, penyakit, entah itu kelaparan, kemiskinan, atau bencana lainnya. Seperti keadaan sekarang yang kita alami, COVID-19, pandemi yang sudah berjalan selama 1 tahun, pas 1 tahun kemarin. Ya. Tetapi ketika kita menjadikan Tuhan di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 ini, bagaimana perlindungan Tuhan yang luar biasa kepada setiap anak-anaknya yang datang kepadanya. Tuhan sebagai tempat perteduhan, perlindungan, dan kita tidak lagi merasa takut, sebab semua itu tidak akan menimpa kita. Tidak akan menimpa kita. Ya, kita bisa baca dari ayat yang kelima ini sampai yang ketujuh. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap sakit penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Luar biasa sekali. Bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana perlindungan Tuhan kepada setiap anak-anaknya. Tetapi perlindungan Tuhan itu bukan hanya sekedar perlindungan yang kita terima. Ya, ada syaratnya. Perlindungan Tuhan itu kuat, ya, sangat kuat bagaikan perisai dan pagar tembok. Akan ada rasa aman bagi setiap orang yang berada dalam naungan Tuhan. Ya. Tetapi bagaimana supaya kita bisa tetap dalam lindungan Tuhan? Ya, saya akan membagikan secara 3 poin di sini. Bagaimana supaya kita tetap di dalam lindungan Tuhan. Karena kita tahu dari ayat ini begitu luar biasa sekali perlindungan Tuhan kepada setiap anak-anaknya. Tetapi ada yang harus kita lakukan. Ya, yang pertama di sini menyerahkan diri kepada Tuhan. Ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Sama seperti kita, pemazmur juga di sini mengalami masalah dalam kehidupannya. Kita tahu pemazmur yang begitu banyak sekali permasalahan, tapi dia selalu dan terus datang mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Dan pemazmur juga belajar untuk menyerahkan seluruh kehidupannya untuk mendapatkan jalan keluar dalam setiap permasalahan yang dihadapi. Dia selalu datang kepada Tuhan. Menyerahkan diri harus seutuhnya, tidak setengah-setengah. Karena kita lihat juga di sini Tuhan Yesus juga memberikan perlindungan tidak setengah-setengah, sungguh luar biasa. Ayat 1 sampai 16. Ya. Dan tentu kita juga menyerahkan diri tidak setengah-setengah, seutuhnya kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Lalu Allah harus di atas segalanya karena Dia juga tidak mau diduakan. Ya, kita tahu siapa sih yang mau diduakan? Istri juga tidak mau, ya, mempunyai suami juga ada lagi, ya. Sama begitu juga suami tidak mau juga diduakan oleh istrinya. Demikian juga Tuhan Allah kita, Allah yang pencemburu, ya. Dia mau kita menganggap bahwa Tuhan Allah itu harus di atas segala-galanya. Kalau kita sudah melakukan ini, kita dapat berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ya, poin yang ke-1. Lalu yang kedua adalah mempercayakan diri kepada Tuhan. Ini di ayat 3 sampai 13. Jemaat Tuhan bisa membacanya. Ya. Dan kita dapat juga berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Di ayat 2. Agar setiap kita memperoleh perlindungan dari Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan. Percaya memiliki arti berharap
dan mengandalkan Tuhan 100%. Jadi tidak setengah-setengah juga. Kalau kita sudah percaya, saya sudah menyerahkan seluruhnya, saya sudah percaya kepada Tuhan, tapi hati kita, pikiran kita masih berpikir, aduh bener nggak ya, kira-kira ya, nanti Tuhan akan berikan ya, aduh bagaimana ya. Ya Tuhan tidak mau seperti itu. Kalau kita sudah menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja. Ya, Tuhan bekerja tidak setengah-setengah. Dia full, 100% memberikan perlindungan kepada kita, penyertaan kepada kita. Ya. Dalam Ratapan 3 ayat 25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Yakinlah kepada Tuhan kalau Tuhan sanggup melindungi dan menyertai setiap langkah hidup kita. Apa yang kita dapatkan bila kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan? Dari Mazmur 91 sampai 16, inilah yang akan kita dapatkan. Ayat 3 sampai 13 berisi janji penyertaan dan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Bahkan dikatakan di sini, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Kita hanya menyaksikan saja. Sungguh luar biasa sekali. Peneguhan janji Tuhan hanya bagi mereka yang percaya. Kita harus belajar bukan hanya percaya, tetapi mempercayakan diri sepenuhnya pada Yesus agar janjinya nyata bagi kehidupan kita. Lalu yang ketiga, ini yang terpenting, melekat dengan Tuhan. Di ayat 14 sampai 16 ini dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Luar biasa sekali janji Tuhan, penyertaan Tuhan apabila kita melekat dengan Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ini adalah perkataan Tuhan melalui firman yang kita sudah sama-sama baca. Perlindungan akan Tuhan Allah kepada kehidupan kita. Kita harus melekat. Melekat dalam bahasa Ibraninya itu kasak, ya, hati yang melekat. Jadi ada hati yang ketertarikan kepada Tuhan. Orang percaya seharusnya tidak hanya dekat dengan Tuhan, tetapi dia melekat kepada Dia. Seperti dari Yohanes 15 ayat 5 itu, pokok anggur dengan rantingnya, nempel ranting itu ya dengan pokoknya. Jadi tidak terpisah. Berarti tidak ada jarak lagi antara kita dengan Tuhan. Dapat menikmati hadirat-Nya karena kita menjadi satu dengan Dia. Memampukan kita untuk bertahan dalam situasi sulit seperti apapun. Dan menjadikan kita setia dan taat kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, refleksi dalam diri kita setelah kita merenungkan firman pada hari ini, penyertaan dan perlindungan Tuhan harus menjadi kesaksian yang nyata di dalam kehidupan orang percaya. Dan kesaksian tersebut hanya terjadi ketika setiap kita belajar untuk menyerahkan diri, mempercayakan diri, dan melekat hanya kepada Tuhan. Bagian manakah di dalam diri kita yang sepertinya belum kita serahkan dan percayakan seutuhnya kepada Tuhan? Keuangan kita kah? Masih belum kita percayakan? Masih kita ragu-ragukan? Masa depan kita kah? Masa depan anak-anak kita? Cucu kita, keluarga kita, rumah tangga kita, bagaimana?
kesenangan kita juga mungkin kita lebih memilih kesenangan daripada kita pergi beribadah. Ya. Mungkin kita bisa mengoreksi diri kita sendiri, apakah kita sudah sungguh-sungguh menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan? Kalau kita sudah menyerahkan 100%, mempercayakan, melekat kepada Tuhan, percayakan kehidupan kita seutuhnya kepada Tuhan. Janji Tuhan itu adalah ya dan amin dalam kehidupan kita. Marilah kita memeriksa diri, apakah kita sudah tinggal di dalam Dia dan firman-Nya di dalam kita. Bila kita tidak tinggal dalam daerah perlindungan Tuhan, ketika masalah terjadi secara bertubi-tubi menyerang kehidupan kita, jangan salahkan Tuhan. Ya, karena Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Jika kita tinggal di dalam Tuhan, jika kita melekat dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah ingkar janjinya. Karena apabila kita berjalan di jalan Tuhan dan melakukan kehendak-Nya, persoalan boleh saja datang. Selama kehidupan di dunia ini, itu tidak akan lepas dari kehidupan kita. Tapi firman Tuhan sini mengatakan, biar 1000 rebah, ya, kita tidak akan terkena. Bahkan kita hanya menontonnya saja. Dan di ayat terakhir, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sungguh luar biasa sekali penyertaan Tuhan, janji Tuhan, perlindungan yang akan Tuhan berikan kepada kehidupan kita sampai akhir hidup kita. Apabila kita melakukan semua yang Tuhan mau, menyerahkan diri kepada Tuhan, mempercayakan diri kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, pasti kita akan mendapatkan perlindungan yang daripada Tuhan. Untuk memperoleh pemeliharaan dan perlindungannya, kita harus karib dengan Tuhan dan hidup dalam ketaatan. Jemaat dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kita sama-sama renungkan pada hari ini akan memberikan kekuatan terus kepada kita, menuntun kita, memberikan penghiburan kepada kita, sehingga kita kembali bersemangat untuk selalu dekat dengan Tuhan, untuk menyerahkan segala persoalan kehidupan kita kepada Tuhan, dan mempercayakan seluruhnya hanya kepada Tuhan. Dan percaya kita akan mendapatkan janji-janji Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita sama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita saat ini akan menaikkan doa-doa syafaat. Saya harapkan Bapak Ibu juga sama-sama berdoa mendukung doa yang akan kita bawakan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman yang singkat sudah kami dengarkan. Dan hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus yang akan berbicara terus, yang mengartikan terus kepada kami ya Tuhan. Sehingga kami bukan hanya sebagai pendengar yang baik, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga janji-janji Tuhan boleh ada dalam kehidupan kami, sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus yang terus akan menuntun langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami pada hari ini mau menaikkan doa syafaat kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau juga akan memberkati mereka ya Bapa. Setiap permasalahan yang mereka hadapi, Engkau yang Maha Tahu. Biarlah mereka boleh hanya datang kepadamu ya Bapa, menyerahkan seluruh permasalahan yang ada dalam kehidupan mereka. Biarlah bersama-sama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, semua permasalahan yang kami hadapi boleh kami lewati bersama-sama dengan Engkau ya Bapa.
Tuhan juga menolong setiap jemaat-Mu jika ada jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Tuhan mau hadir di tengah-tengah jemaat-Mu ini ya Bapa. Engkau yang akan menjamah mereka sehingga mereka memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan dan mereka boleh memuliakan nama-Mu karena semuanya itu adalah anugerah daripada Tuhan. Mungkin juga ada jemaat-Mu ya Tuhan yang sedang mencari teman hidup. Tuhan juga yang akan menolong memberikan teman hidup yang sepadan dan tentu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan, kami tahu di tengah-tengah pandemi saat ini, secara manusia mungkin tidak mendapatkan pekerjaan. Tapi kami percaya kepada Tuhan karena Engkau Allah yang berkuasa. Tuhan, kiranya Engkau yang akan memberikan pekerjaan kepada setiap anak-anak-Mu yang meminta pertolongan ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah sukacita melimpah selalu dalam setiap kehidupan jemaat-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayan-Mu di gereja GKPO Sulaiman, mulai dari majelis, mulai dari pelayan-pelayan dari setiap komisi, juga koster kami. Tuhan juga yang akan memberkati kami, sehingga kami boleh bersama-sama berjalan untuk melayani Engkau di tempat ini. Terkhusus kami mau berdoa Tuhan untuk pendeta kami, Bapak Pendeta Guntur. Tuhan juga yang berkati dia bersama istrinya. Tuhan yang akan menolong setiap permasalahan juga yang dihadapi, kerinduannya ya Bapa, biarlah Engkau yang akan memberikan tepat pada waktunya. Terutama Tuhan akan berikan terus hikmat kepada beliau ya Bapa sebagai gembala di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang begitu banyak sekali ditimpa oleh masalah, baik pandemi yang masih ada di negara kami ini ya Tuhan, baik dari bencana-bencana yang terjadi di bangsa kami ini Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau akan memberikan pertolongan kepada bangsa kami. Mohon untuk kepala negara kami ini Tuhan, berikan hikmat supaya beliau boleh mencari jalan keluarnya. Keputusan-keputusan yang diambil untuk bangsa kami ini Tuhan, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau tetap memberikan kekuatan kepada kami, memberikan kesehatan di tengah-tengah pandemi saat ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dan begitu banyak sekali Tuhan doa-doa yang akan kami naikkan, tapi Engkau Allah yang maha mengetahui dari hati kami yang paling kecil. Biarlah Engkau yang akan mengabulkan setiap doa permohonan kami. Inilah doa syafaat kami. Bapa, kiranya Engkau akan sambut doa kami ini ya Bapa, doa yang jauh daripada sempurna. Kami naikkan hanya dalam satu nama yang penuh dengan kuasa, nama daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama bernyanyi dari PKJ 248 bait 1 dan 2. Sejak masa mudaku, Engkaulah harapanku. Sejak dari kandungan, padamu ku bertopan. Jangan ku terbuang pada masa tuaku.
agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku. Engkau selalu kupuji, bersyukur tiap hari, karena karya-Mu Tuhan yang adil dan ajaib. Jangan ku terbuang pada masa tuaku, Tuhan, jangan Kau tinggalkan apabila habis dayaku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Jemaat Tuhan, supaya kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan yang telah diberitakan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kiranya berkat dan perlindungan dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dalam persekutuan dengan Roh Kudus, turun atas kita semua dalam keluarga kita, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah KRT kita sudah selesai, dan saya kembali ingatkan kita yang sudah mengerti akan firman Tuhan, kita harus tetap percayakan diri kepada Tuhan, kita harus melekat kepada Tuhan dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan, yakin Tuhan akan memberikan perlindungan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Salam sehat, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.